Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang media video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 16 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo mempermalukan Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara. Pada saat berkunjung ke Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah Sumatera Utara, dan sebelum berkunjung ke daerah Tanah Karo dan Nias, singgah di Kota Medan, di kantor gubernur. Untuk berkunjung ke daerah Nias maupun ke Tanah Karo sudah dipersiapkan helikopter, tetapi Presiden Joko Widodo memilih lewat jalan darat dengan mobil dinas. Tujuannya dipersiapkan helikopter agar Presiden Joko Widodo tidak melihat jalan sepanjang jalan menuju Tanah Karo dan Nias yang sama sekali belum ada yang dibangun. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi merasa malu. Ketahuan tidak ada pembangunan dilakukan di daerahnya. Sepanjang jalan menuju Nias, jalan raya yang dilalui tidak ada yang dibangun jalannya, masih jalan tanah dan becek. Media parahnya jalan menuju Nias, lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri PUPR untuk membangun jalan beton untuk memperlancar hubungan jalan sepanjang kota Nias tersebut. Yang menjadi masalah, kemana anggaran pembangunan yang diberi pemerintah pusat ke Gubernur Sumatera Utara? Diduga pembangunan di daerah Sumatera Utara termasuk daerah Nias dan Tanah Karo syarat dengan perbuatan korupsi. Agar BPKP bekerja sama dengan KPK memeriksa penggunaan anggaran pembangunan di daerah Sumatera Utara. Bila mana ditemukan minimal 2 alat bukti melakukan perbuatan korupsi atas pelanggaran pembangunan di daerah Sumatera Utara agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan korupsi atas anggaran pembangunan masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dapat diterapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu dalam keadaan darurat yang diatur dalam undang-undang, bencana alam berupa pandemi virus corona, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Mengulangi perbuatan korupsi, seseorang baru selesai menjalani putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi. Krisis keuangan dan krisis ekonomi. Jadi krisis keuangan ini pemerintah membayar gaji aja sudah tidak sanggup, dan krisis ekonomi di mana perekonomian sama sekali lesu, tidak ada yang beli. Ini yang disebut krisis ekonomi. Salah satu syarat dari 4 syarat dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati, dan sekarang negara Indonesia masih dalam pandemi virus corona yang masuk bencana alam, maka dapat dikenakan hukuman mati. Jadi itu yang saya lihat di dalam masalah ini, di mana melakukan perbuatan korupsi atas anggaran pembangunan, masuk perbuatan korupsi. Di mana pembangunan di daerah Sumatera Utara agar diproses. Bila mana ditemukan minimal 2 alat bukti melakukan perbuatan korupsi atas anggaran pembangunan di daerah Sumatera Utara agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan korupsi atas anggaran pembangunan masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara,
melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dapat diterapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Syarat pertama, dalam keadaan darurat yang diatur dalam undang-undang, di mana harus ada pernyataan darurat sehingga DPR ikut bertanggung jawab. Bencana alam berupa pandemi virus corona, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, dan masih banyak lagi, tanah longsor dan lain-lain. Mengulangi perbuatan korupsi, seseorang baru selesai menjalani hukumannya sesuai putusan hakim, belum lewat 5 tahun sudah melakukan perbuatan korupsi lagi, maka disebut mengulangi perbuatan korupsi. Krisis keuangan dan krisis ekonomi. Salah satu syarat dari 4 syarat dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati, dan sekarang negara Indonesia masih dalam pandemi virus corona yang masuk bencana alam, maka dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.